makhluk yang ada ini adalah adalah sesuatu yang layak diselamatkan. Maka lokus kontemporerku kan Gunung Sinabung sebetulnya. Jadi bagaimana Gunung Sinabung yang bereaksi berdasarkan proses alamiahnya saat erupsi itu pun sebetulnya cara alam menyelamatkan mereka, menyelamatkan Gunung Sinabung. Persoalannya bagaimana manusia mau menyahabati ciptaan lain yang sedang bereaksi menurut identitas kediriannya. Nah, di sini ketika kita ngomongin vulnerable, ngomongin kerapuhan, lantas apa yang diperlukan? Empathy. Selamat siang, Sembiring. Bang. Sudah ujian disertasi doktornya di Sekolah Tinggi Teologi yang paling tua di Indonesia dan yang paling terkenal, STT Jakarta. Sekarang udah berubah namanya. Sekarang udah berubah namanya, Dek, STFT ya. STFT Jakarta, Bang. Ada filsafatnya. Iya, Sekolah Tinggi Teologi, Filsafat dan Teologi. Dan tidak tanggung-tanggung juga, dosen pembimbing dari Pendeta Bruce Sembiring, adikku ini adalah langsung di bawah Profesor Dr. Pendeta Doas Adi Prastia, salah satu teolog Indonesia yang paling saat ini. Ya, gimana perusahaan lulus? Wah, lega, Bang. Akhirnya. Akhirnya lulus juga ya. Selesai. Iya. Nah, jadi berapa lama kamu sejak kuliah pertama? Ini jadinya 9 semester ya, Bang? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya. Dan kamu bisa merealisasikan doktor meskipun di tengah perjalanan itu ada banyak sekali gangguan-gangguan termasuk juga dampak COVID-19. Seberapa jauh di COVID-19 mempengaruhi kecepatan studi ini? Wah, sangat banyak, Bang. Banyak banget. Iya. Aku itu seminar proposal sudah selesai di tanggal 5 Februari 2020 ya. Jadi itu masih belum, ya sudah ada kita dengar corona di Wuhan, tetapi belum masuk ke Indonesia dan kayaknya kita masih merasa aman-aman aja gitu.
Maka aku menyusun strategi untuk menyelesaikan ini tepat waktu, semangat dengan itu mau izin moles, pamit Bang. dulu. Oke, terus? Moles. Jadi rencananya setelah proposal pulang ke Medan, melakukan beberapa penelitian karena ada lokus konteks Karo yang perlu diperdalam. Iya. Sudah sempat melakukan beberapa wawancara, tapi kemudian Maret itu diumumkan corona udah ada di Indonesia, walaupun di Jakarta gitu ya. Iya. Setelah itu akhirnya ada banyak keterbatasan karena sekolah anak-anak juga online. Jadinya saya harus hadir mendampingi anak-anak online. Kampus DSTT Jakarta juga sampaikan informasi bahwa kampus juga akan berlangsung secara online. Padahal bayangan saya adalah kalau nanti siap penelitian beberapa bulan, lalu balik lagi ke Jakarta supaya fokus nulis gitu kan, di perpustakaan berjam-jam, bisa ketemu dosen, bimbingan gitu. Tapi ternyata semua itu berubah total dari apa yang dirancangkan sejak awal. Dan sekarang harus di rumah, betul-betul di rumah, mengerjakan itu semua dengan buku-buku yang sangat terbatas. Kalaupun ada, kita download PDF gratis gitu ya. Dan itu semua tentu buku berbahasa Inggris. Jadi itu tantangan yang pertama, Bang. Fase pertama saya jatuh adalah sekitar 2 atau 3 bulan dari corona pertama informasinya ada di Indonesia. Itu saya mulai down karena rencana jadi berubah. Saya harus adaptif, tapi adaptif yang pertama dulu adalah mendampingi anak-anak yang belajar online nih, supaya mereka tetap happy gitu ya, tetap sehat. Dan kita di keluarga ini juga tetap sehat. Sementara Naras bekerja tetap harus keluar, jadi nggak ada work from home di kantornya. Jadi segala perasaan was-was itu kan menghantui ya. Saya nggak bisa buat apa-apa, Bang. Dosen saya Pak Iwas dalam hal ini juga merasa berempati terhadap situasi ini. Nggak apa-apa, yang penting tetap membaca. Nah, membacanya ini kan tergantung ya, membaca buku-buku penelitian, topik-topik kita, atau membaca yang ringan-ringan aja lah. Iya, betul ya, betul. Tapi jangan sama sekali tidak mengerjakan apa-apa. Lalu saya mulai lagi bisa menulis dengan serius itu sebetulnya di Juni 2020. Juni 2020. Juni 2020 saya mulai semangat lagi dengan target-target. Ini bab 1 sampai sekian halaman targetnya, dan saya selalu tulis itu di kalender, Bang. Itu strategi ya. Saya harus selalu buat di kalender targetnya itu selesai bab 1 berapa lama gitu. Ternyata saya mempelajari tipeku itu memang agenda gitu ya, agendaisme gitu mungkin. Jadi harus ditulis, ada yang menuntun. Jadi belajar mandiri nih juga repotnya begitu, karena harus memotivasi diri sendiri. Bulan 6, 7, 8, 9, 10 itu saya semangat ya, saya kerjakan bab demi bab, revisi demi revisi, dan saya harus realistis, nggak bisa penelitian dalam arti wawancara mendalam, mendatangi orang, karena sekarang sedang dibatasi. Jadi by phone, atau kalau bisa Zoom meeting ya Zoom begitu. Jadi harus punya kesadaran baru, harus adaptif juga untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab studi ini. Saya semangat ya, kerjain. November fase kedua saya down lagi, Bang, jatuh lagi. November sahabat 2020. Ya, sahabat kita, ketua umum Modraman kita meninggalkan kita. Dan terakhir kami masih Zoom, bareng-bareng dengan semua pendeta tugas khusus dan pendeta yang sedang studi. Di situ saya merekam, memfoto Zoom kami itu, dan memang di situ saya lihat seperti sangat kelelahan. Namun beliau hadir, menyapa kami dan memberi dampingan kepada kami, dan saya sendiri punya pengalaman personal. Kalau pendeta Agustinus itu datang ke Jakarta, dia pasti kabari melalui HP. Norita, saya ada di Jakarta, ketemu di kampus kalian nanti ya.
Jumpa makan siang nanti kita. Walaupun itu makan di kantin bersama anak-anak mahasiswa yang berisik lah, apa segala macam kita bisa bayangkan, itu dia nggak peduli. Yang penting bisa bertemu dengan kami dan menyapa. Jadi itu kan semacam penguatan kehadiran pucuk pimpinan lembaga yang juga peduli terhadap kita ya, mahasiswa gitu, pendeta yang di SK-kan memang untuk studi belajar. Jadi kehilangan itu sangat berdampak besar. Lalu beberapa minggu kemudian sahabat kita yang lain, Pendeta Mark. Ya, betul. Ini menjadi guncangan tambahan. Dan satu kampung dengan kami ya. Satu kampung, dan saat beliau krisis di rumah sakit, aku yang datang mendoakannya ke IGD, Bang. UGD. Ya, begitulah. Dan dia sudah pasang oksigen. Aku tahu dari WA kan, kami bilang Pendeta Mark sakit, aku langsung lacak. Baru narasnya yang telepon pagi-pagi. Oke, aku datang ke rumah sakit karena di Binjai. Tapi sebentar aku pikir ya, karena aku harus pimpin ibadah kapel di kampus via Zoom. Itu jam 11.30 aku harus pimpin ibadah. Mungkin setelah itu aku nanti ke rumah sakit. Tapi narasnya telepon, datang sekarang, Jadi kupikir itu sangat serius. Aku datang, nggak tega sih ya melihat kondisi Kak Lina saat itu yang udah pakai oksigen dan sangat lemah. Lalu beberapa pendeta dari Binjai, ketua klasis, Kak Lestari, dan beberapa pendeta lainnya datang. Jadi kami di situ. Saya masih sempat, Kak, pinjam gereja Andu ya, GBKP Runggun Simpang Awas. Aku bawa kebaktian, aku bawa ibadah, dan aku nggak mungkin cancel itu di H- berapa jam. Jadi aku pergi sebentar, aku pimpin ibadah itu, aku selesaikan ibadah itu, baru aku kembali lagi ke rumah sakit. Kami ada di situ sampai sore. Setelah sore, kami pulang karena kayaknya sudah ada perkembangan yang lebih baik, jari jemarinya mulai punya respons. Aku pulang, istirahat malam. Biasa memang HP ini selalu mati kalau malam, Bang. Semua HP mati, itu kayaknya aturan di kami gitu. Lihat pagi di grup WA sudah banyak yang menangis dan banyak yang menelponku. Dan malam itu aku mimpi. Di malam itu aku mimpi aku, Kak Lina, Kak Oklin, Theo, Mona. Ini kan nih sahabat karib perjuangan di STT Jakarta ya. Dari 2000 sampai 2005, meskipun Kak Oklin 2 tahun di atas kami. Kurang sebenarnya. Iya, Asri. Iya, bukan. Ada satu lagi, Pertua Analgin Ginting. Iya, kan kamu sama Bang Arya di ininya, seniornya kami, di eminnya kan. Kalau untuk di S1-nya ini nih kan yang sama-sama pengalaman awal bulan dan akhir bulan yang udah nggak ada uang itu kan. Jadi di situ aku mimpi kami bahagia di sebuah acara makan bersama. Tapi Kak Lina nggak ada di situ. Iya, betul. Itu mimpi di malam hari itu. Pagi-paginya aku dapat berita Kak Lina sudah nggak ada. Setengah 7 pagi aku langsung datang bersama Naras dan Mama ke rumahnya karena jenazah sudah ke rumah. Sudah dipakaikan. Toga. Sedih sekali. Oke, Dek. Jadi kalau kulihat begini, ada 4 peran yang pada saat bersamaan itu kamu lakukan. Pertama, sebagai pendeta tetap kamu jalankan tugas pendeta. Sebagai ibu untuk anak-anak kita yang pada saat itu juga mengalami transisi dalam belajar. Sebagai istri tetap kamu perankan juga ya di tengah keluarga. Dan pada saat itulah kamu menulis disertasi. Nah, jadi apa arti resilience bagi kamu? Ya, resilience daya tahan, daya lenting. Resilience itu tidak bisa datang dengan cepat. Kita harus mendiagnosa atau mendeteksi kerapuhan yang sedang terjadi. Hari itu kematian demi kematian sahabat. Dan Januari Bengkila meninggal kan?
Iya, benar. Jadi kematian ini kayak semacam membingkai proses studi saya juga. Beberapa bulan kami studi di STT Jakarta, itu kami bersatu keluarga semua ke Jakarta, bibi meninggal. Awal tahun 2021 Bengkila meninggal. Jadi kematian ini memang menjadi bagian dari proses kehidupan atau proses perziarahan intelektualitas dalam studi S3-ku yang kurasakan. Maka aku harus menyadari itu. Manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, rapuh. Kematian menjadi penanda kerapuhan itu. Itu yang kuanalisa. Maka aku harus rengkuh kerapuhan itu. Aku harus akui bahwa dampak dari kematian ini adalah membuat aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa fokus, aku harus dibantu suplemen tambahan supaya aku bisa tidur saat itu. Jadi itu fase kedua aku sangat down. November 2020 sampai awal 2021 ya. Sebenarnya saya sudah merancangkan bahwa akan ujian di semester 8, Bang. Juni 2021 itu rancangan saya yang paling tepat kan, karena dari UIM juga beasiswa itu 4 tahun dan Modramen juga memberikan SK saya studi ya berdasarkan beasiswa itu 4 tahun begitu. Tapi kejatuhan yang kedua ini membuat saya harus realistis. Kalau ujian bulan 6, bulan 4 disertasi harus submit, kumpul. Bulan 2, bulan 3, bab 3 saya itu saya kerjakan 5 bulan nggak rampung-rampung. Jadi saya sadari saya nggak mungkin maju di sini. Maka aku nggak mau memaksakan diriku atau bahkan mungkin menghukum diriku, membuat diriku makin down lagi. Aku harus sadar dan aku harus usulkan. Aku perlu perpanjangan waktu. Jadi semacam itu bentuk daya tahan atau daya lenting atau resilience yang kujalani. Aku harus punya strategi lain. Plan A, Plan B, Plan C, bahkan mungkin sampai Plan Z, kita itu harus ada ya sebagai tanda kita mau bangkit. Dan di situ ketika aku writing retreat di RC Retreat Center, karena aku pikir aku perlu suasana baru nih biar semangat, biar bisa juga fokus, karena aku kayak manapun nggak siap semester 8, aku harus masuk ke semester 9, tapi toh aku harus terus berjalan dan harus setia mengerjakan ini. Lalu di Retreat Center, tanpa sengaja aku bertemu dengan Pendeta Repelita Ginting. Karena beliau sedang ada rapat dengan Yayasan Abdi Sabda dan saya sampaikan kondisi saya. Saya tidak bisa selesai tepat waktu 8 semester pendeta. Belum lagi buku-buku yang kalau di PDF gratis nggak ada, mau dibeli, adanya kemarin itu dari Inggris atau Amerika, dan itu memakan waktu 2 bulan pengiriman. Betul. Jadi ini jelas saya nggak dapat lagi waktu ini. Ke Pak Yowas saya sampaikan, saya perlu ini buku penting, tapi tidak ada di perpus, tidak ada di PDF gratis, harus beli. Oke, saya akan beli itu kurang lebih 500.000 jadinya, tapi di jalan aja itu beberapa bulan. Betul. Maka di situ Pendeta Repelita mendukung dan memahami situasi ini. Apa yang kamu perlu? Saya perlu tambahan waktu. Dan untuk itu saya harus bicara juga dengan UIM sebagai pemberi beasiswa. Dan UIM tentu akan juga meminta surat dari Sinode Modramen atas kondisi ini. Kalau gitu bikin surat dulu. Supaya kita surati UIM. Di situ saya merasakan bahwa untuk bangkit kembali dan punya daya tahan, Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk bicara, untuk mengerti dan mendukung. Makanya saya bilang ini bukan tentang saya sebetulnya, tapi tentang kita. Tentang teman-teman yang hadir sebagai kominian, tentang relasi kita dengan sesama, sehingga aku bisa selamat sampai di semester 9 dan akhirnya selesai. Dari situ saya bangkit dan menyelesaikan ini. Ya, Pak. Jadi apakah kamu juga setuju bahwa pertemuan kita dengan seseorang itu mempunyai nilai teologis yang sangat tinggi? Bukan secara kebetulan.
Bahkan bukan cuma dengan orang, Bang. Aku memahami pertemuan dengan makhluk non-human sekalipun bisa menjadi sebentuk proses refleksi teologis kita. Ingat, di mana awal-awal corona itu tiba-tiba di Indonesia booming berbunga-bunga kan? Ibu-ibu morio-morio, bunga jadi mahal banget gitu. Bahkan efek negatifnya ngambilin bunga ke hutan-hutan kan? Sampai yang di mana itu di Raja Bernal terpantau ada harimau yang jalan gitu. Hati-hati jangan ngambilin bunga. Nah, bunga pun menjadi caraku untuk melihat bunga ini pun bertumbuh dan dia perlu matahari. Dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Bunga itu harus dirawat, tidak cuma sekedar mabok berbunga, tetapi apakah lantas dipupuki? Apakah lantas kita lihat ada ulat-ulat katadu-katadu yang ada di situ? Itu kan toksik yang harus dicabut, rerumputannya yang harus dibersihkan. Maka saya pun harusnya bertumbuh seperti itu dalam proses ini. Jadi baik bertemu dengan orang, bertemu dengan ciptaan lain, aku selalu menganggapnya Tuhan hadir di sana. Kayak khotbah ya Bang. Luar biasa deh, luar biasa. Jadi mungkinkah seseorang bisa menyelesaikan program doktoralnya sendiri tanpa mempunyai ketahanan ataupun tanpa mempunyai resilient power? Impossible. Impossible ya? Tidak akan mungkin. Karena modal semangat S3 saja tidak cukup. Modal masuk awal semangat S3 aja, dari aku dulu dari Seberaya ya, lalu aku tembak ke Jakarta kan, S3, modal semangat itu aja nggak cukup Bang. Motivasi kita diukur ataupun kesetiaan kita itu diukur ketika justru kita menulis. Oke. Dalam pertemuan kelas, kami kan kalau di STT Jakarta 1 tahun, semester 1 dan 2 itu ada pertemuan kelas. Semester 3, 4, 5 tidak ada pertemuan kelas, tetapi ada pembimbingan dengan dosen karena itu konsentrasi 3, 4, 5 itu semacam laporan buku dan makalah yang akan semakin menajamkan disertasi kita. Jadi relasi bertemu dengan kawan, dengan dosen, dengan pegawai yang ada di perpustakaan, dengan tukang gorengan yang ada di kantin, itu semua menjadi sebuah momen yang membuat kita semangat. Nah, ketika menulis di masa corona, di masa keterbatasan fisik, di sini kita harus sungguh bisa menyadari bahwa saya tidak sendiri dan saya harus bertahan. Dan untuk itu komunitas virtual itu menjadi sebuah kekuatan. Bahwa saya tidak terpuruk, saya harus bercakap. Sekali-sekali aku terima PJJ Bang. Dari Jakpus, dari Romangun gitu ya. Karena aku mengingatkan kami dulu berjemaat di Jakpus salah satu sektor 3. Bi gimana Pendeta Norita? Wah Pendeta Norita kayaknya happy banget ya gitu ya. Karena kan kalau Zoom atau kayak begini tinggal lightingnya aja ya, jadi segar gitu kelihatannya. Padahal ada banyak pergumulan yang mengiringi proses itu. Tetapi ketika bertemu dengan banyak orang, ketika bagian beasiswa di Jerman berkata seperti ini, kau bisa Norita. Yakin Bang. Dan pendeta ini hadir kan waktu aku ujian disertasi kemarin, Pendeta Andar Pasaribu, bagian scholarship dari UIM. Saya tahu hari itu jam 8 pagi Indonesia, jam 2 dini hari di Jerman. Iya, dan beliau hadir. Kau bisa Norita. Abang yakin? Dari dulu aku yakin. Hal-hal semacam ini itu menguatkan di proses studi. Belum lagi Naras yang melihat bahwa dia menyadari kamu sekarang sedang ada di titik paling rendah. Apa yang bisa kami lakukan? Dek, sebelum kau melanjut ya. Itu soal Naras itu terakhir nanti. Segmen berikut ya. Tapi begini. Tadi kamu berkata bahwa ujian terhadap komitmen dan motivasi meraih doktoral itu paling tinggi pada saat menulis. Pada saat menulis dan meneruskan menulis di tengah suasana kesedihan yang sangat mendalam, di tengah ketidakadaan buku,
Dan itulah ujian yang sebenarnya, menulis disertasi. Ini saya kira sebuah poin yang perlu sekali kita kumandangkan kepada semua teman-teman pendeta yang mungkin suatu saat nanti juga berniat untuk meraih gelar doktoralnya, ya, meraih gelar doktoralnya. Ini sebuah kesimpulan sejauh ini yang bisa kudapat dari kamu. Nah, tadi pertanyaanku begini deh. Teologi baru apa? Atau nilai teologis apa yang kamu raih yang bisa juga disebarkan kepada semua teman-teman yang lain dari pengalaman lu sampai lulus saat ini sebagai seorang doktor di universitas teologi sekolah tinggi yang paling tua dan kita tahu paling kritis di Indonesia ini. Silakan. Ya, kalau berdasarkan topik penelitian atau judul disertasi, karena ini S3 harus punya novelty toh, harus ada kebaruan dari ini. Betul. Topik penelitianku itu kan tentang soteriologi, itu soal keselamatan. Tetapi tepatnya keselamatan yang aku pahami adalah keselamatan dalam, deep salvation gitu kira-kira Bang, atau deep kristologi yang mendalam, kristologi yang mendalam. Ya, kristologi yang mendalam yang percakapannya tidak hanya soal keselamatan manusia, tetapi bagaimana kerengkuhan Kristus itu sendiri pun berlaku pada makhluk non-manusia. Non-human, kalau Barat biasa selalu diidentikan dengan plants atau animals, itu yang dianggap sebagai non-human, tapi kalau menurut saya enggak, Bang. Bukan cuma tumbuhan atau hewan, bahkan seluruh makhluk yang ada ini adalah adalah sesuatu yang layak diselamatkan. Maka lokus kontemporerku kan Gunung Sinabung sebetulnya. Jadi bagaimana Gunung Sinabung yang bereaksi berdasarkan proses alamiahnya saat erupsi itu pun sebetulnya cara Allah menyelamatkan mereka, menyelamatkan Gunung Sinabung. Persoalannya bagaimana manusia mau menyahabati ciptaan lain yang sedang bereaksi menurut identitas kediriannya. Nah, di sini ketika kita ngomongin vulnerable, ngomongin kerapuhan, lantas apa yang diperlukan? Empathy. Berempati sesama kita manusia, berempati bersama dengan makhluk ciptaan yang lain. Jadi lebih kosmosentris dan kristologis gitu, Bang. Lebih kosmosentris, dan inilah yang kamu itu tadi kristologi yang sangat mendalam ya. Wow, dan GBKP sudah mempunyai seorang doktor yang menguasai kristologi yang sangat mendalam, sangat kontemporer, yang bisa menyatukan kita, pemahaman kita dengan apa yang ada di lingkungan makro kita. Kita sebagai makhluk yang sangat kecil di alam semesta ini pun, ini bersama dengan adekku pendeta Dr. Norita, ini bisa nanti makin clear. Nah, makin jelas. Ini nanti kita perdalam ya, Dek. Ini perdalam ya. Ini sudah ada dua orang ini impal kuka dua anak. Saya ada burung tarigan, saya ada tarigan mergana bikin. Jadi impal kuka pendeta Yusuf lebih. Saya ucapan dulu, dokter baru tempal. Pertama lebih selamat. Apa ya Yon dulu kuida. Sangat aman itu nih. Pengadil lebih 2 menit. Oh jadi kita bagi tanda bikin sebab kekelengentang gue banci menyelesaikan proses studi buat gelar doktor. Jana endang golit semacam teori baru, tapi hal baru sehingga ceritakan Norita ya dengan teologi baru. Ya, si Kuakap enda sangat appropriate lah, sesuai kalau dengan 2022 kreatif merawat lingkungan. Si Kari memang laban silang untuk menyusun konsep lah, nggak Kuakap melambat. Kuakap apakah kita menuliskan satu gagasan dalam buku pencanangan tahun 2022? Oh, jadi kamu sarankan itu ya, Pak ya? Iyalah, harus.
Karena ini model pemikiran yang baru ini. Betul. Keselamatan Kristus itu betul-betul tidak hanya sebatas pemahaman yang selama ini. Yes. Ya, apakah ini permintaan resmi? Karena saya sudah baca juga beberapa buku, beberapa tulisan, dan buku itu kayaknya memang mau rilis di pencanangan. Tapi kalau resmi bilang karena aku nggak punya jabatan di atas, nggak resmi. Tapi kurasa ini perlu sekali, Bang. Kita harus lobby dulu di tingkat sinodal. Nanti aku bisa melalui Bang MN Giting karena ini Diakonia yang punya leading sektor untuk tahun 2022. Oke. Jadi buat aja. Tapi begini, Pal. Sebentar. Resmi itu ada dua kategori. Resmi itu ada dua kategori. Kategori teologis atau kategori organisasi. Kalau kategori teologis udah pasti resmi. Karena surga yang mengutus Norita. Organisasi, nah itu komunikasi dan tidak. Yang penting kita komunikasikan. Termasuk percakapan kita ini pun bagian dari komunikasi itu. Iya. Apa begitu, Pak? Pas. Jadi aku berharap nanti tulisan ringkas dari disertasi ini yang bisa disesuaikan dengan bagaimana GBKP. Rita udah membaca GBP juga dan melihat itu. Karena tulisan seperti artikel 2 atau 3 halaman yang sangat penting untuk menjadi sebuah referensi bagi GBKP dan juga seluruh elemen pelayanan GBKP nanti ketika mereka akan menyusun program. Jadi tahu mereka itu tujuannya supaya tidak sekedar seperti selama ini, dan bahkan yang kita hindari itu yang bersifat hanya seremonial ya. Yes. Karena selama ini tahun-tahun kita hanya seremonial dan setelah itu hilang gitu ya. Tapi nanti kalau ada tulisan semacam ide atau gagasan atau teori yang memang sudah betul-betul bisa memperlihatkan sebuah kristologi baru gitu ya, karya penyelamatan Allah itu, ini akan menjadi sesuatu yang lebih mendalam akan dicapai di tahun 2022 yang nantinya bisa kita masukkan di kerangka evaluasi. Karena ini nanti Diakonia baca manapun, aku sama Bang MN sudah mulai akan menyiapkan itu di Februari, bagaimana tahun 2022 ukur pencapaiannya gitu ya, dan dievaluasi oleh seluruh runggu-runggun yang ada di GBKP. Jadi nanti kalau ada gagasan dari Norita dengan tulisan yang sangat segar ini gitu ya, nah itu bisa menjadi sebuah referensi dalam hal bagaimana mengukur GBKP betul-betul sudah kreatif dalam merawat lingkungan itu dan betul-betul sudah masuk ke sebuah apa ya? Soteriologi. Ya, gitulah dia. Soteriologi yang baru. Oke, ditunggu kabarnya. Kalau misalnya perlu, mungkin setelah minggu kedua atau ketiga Desember itu aku sangat free karena revisi sudah selesai. Siap, Kak. Nanti ku hubungi ya lanjut ya. Baik. Oke, betul, Pak. Bang. Impalku Brutarigan, Pereda Brutarigan, Raja Susu, Kampung Susu. Silahkan. Mana komendu untuk teman Buru Sembiring ini? Mana yo undu? Ayo. Iya, nggak usah lah pakai video ya. Pakai lah. Gue idang dia, aha. Hanggang enak. Ngeri. Ada yang pengen makan panggang dekat Kampung Susu katanya. Jadi gue idangkanlah. Gelang air kuku kota Medan Nenda lo dali ya Siti Mai. Ingatan karya ya. Pertama, selamat buat Bro Biring yang sangat luar biasa. Jujur Kak. Ya, jadi dari pertama pun masuk STT sudah kelihatan sebenarnya aura-aura kualitasnya. Aura kasih. Ya, calon orang yang betul-betul mendedikasikan dirinya secara intelektual untuk GBKP gitu ya. Terus dan puji Tuhan jalan itu dilakukan oleh Tuhan. Gila. Berapa umur Duta? Masih sangat 39 Kak. 39 di bawah 40. Iya, itu luar Bang biasa. Analgi yang suka nanyain tuh. Jadi itu sangat luar biasa ya. Jadi di usia yang tergolong masih muda, kamu sudah mendapatkan gelar yang
jauh di sana. Betul. Bagi kami yang di kampung ini gitulah kira-kira. Yang pertama, jadi selamat. Terus yang kedua, aku gak ikutin tadi dari pertama kan, tapi aku sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang kamu tuliskan itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai yang baik gitu ya, di saat kamu mempertanggungjawabkannya di meja sidang, tapi kamu menggumulinya, kamu mencoba untuk memasukkan hidup di dalamnya. Kamu juga Melala motor mentas rumah sendiri gitu kan. Tapi bagi banyak totoku kakak Tuhan ya apa yang itu akan sangat memberkati ya, sangat memberkati bagi orang yang mau diberkati. Karena banjat walduku kapuk susuk ningku, kami pengen diberkati dari apa yang sudah kamu peroleh sebagai seorang dokter gitu ya. Oke, Kak. Ya, dan kedepannya juga kita percaya Tuhan persiapkan supaya apa yang kamu gumuli turun ke bawah gitu ya. Tidak hanya pada level intelektual, kognitif bagi orang-orang yang memikirkannya, tapi lead perubahan, berdampak bagi jemaat kita. Makanya edukasilah kami, ajarilah kami gitulah sebagai perpanjangan tangan. Karena kalau kamu sendiri juga sejauh mana yang bisa kamu mampu untuk mendaratkannya gitu ya. Jadi ajarilah kami, makanya doa kita kami bisa masuk di tataran kampus supaya memang semakin banyak orang yang tercerahkan atas apa yang kami pikir. Ya, maka terjang bageng yang ngencaku beluh mencibalkan kata ibas sikir warienda. Kamu bang kami giting mergana sudah mengundang kami ikut ambil bagian untuk siang hari ini. Thank you, selamat makan kali bubu kami Pendeta Yusuf. Bujur ya Kak Klin, bujur. Ya, oke. Waktu kita juga sudah mendekati, jadi ada dua hal lagi yang mau ku sampaikan. Pertama, Pendeta Oklin, Pendeta Yusuf, kamu kan ingatkan suatu saat kita pernah ngobrol bersama dan aku bilang waktu itu bahwa semua kamu aku harapkan nanti menjadi doktor yang menjadi kontribusi terbesar untuk gereja kita. Dan ini sudah dimulai oleh adikku Norita. Aku dari hatiku paling dalam pun aku sangat bangga sekali karena percakapan-percakapan yang kita lakukan itu ternyata benar-benar bisa memberi positif, memberi dampak untuk gereja kita. Dan Balgu Pendeta Yusuf pun aku akan dorong terus. Saat ini dia dalam proses akhir dalam penyelesaian S2-nya. Dan juga nanti kita dorong sampai doktor. Demikian juga adikku Impalku ini Pendeta Oklin Brutanigan ini ya. Ini juga tetap harus punya semangat untuk berstudi adik ya. Jangan kamu lupakan, jangan kamu tinggalkan. Dulu udah hampir sampai di titik akhir untuk MTH-nya kan. Nah, ini apakah masih bisa dilanjutkan atau dicari tempat yang lain? Nah, itu nanti kamulah yang ngatur. Demikian juga untuk Theo, untuk Mona, untuk siapa itu siapa? Julianus, siapa? Julius. Samuel. Itu kan kita yang sering dulu diskusi ya. Dan terakhir ingin kutanya kepada Norita, dan ini sebagai penutup percakapan kita siang hari ini. Aku ucapan terima kasih dulu kepada Naras Impalkus Tepu Mergana dalam proses penyelesaian ini. Jadi satu hari setelah selesai ujian disertasi, itu tanggal 6, tanggal 7 pagi, bangun pagi, Naras itu bilang gini, "Selamat pagi Ibu Doktor." Lalu aku bilang, "Istri Pak Budiman Stop." Tentu tidak ada cukup kata untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan Naras yang luar biasa. Kita tahu bahwa untuk bisa mendukung studi sejak tahun pertama,
Dan model keluarga kami adalah keluarga yang kemana-mana tuh bareng-bareng, nggak sanggup yang pisahnya itu tahun-tahunan, jauh-jauh 2 dapurna bagai. Dan untuk 2 tahun pertama di Jakarta itu Naras kan harus berhenti dari pekerjaan. Iya. Dan itu sebuah keputusan yang sangat tidak mudah dalam budaya patriarkat. Namun di situ baik dari Naras, baik dari keluarga Naras sendiri mendukung apa yang menjadi pilihan kami. Jadi untuk satu hal itu dulu aku melihat bahwa pentingnya kesetaraan gender dipahami dalam sebuah keluarga ini menjadi kekuatan tersendiri untuk mencapai apa yang diinginkan. Ya udah, kalau kami yang sekarang studi, anak-anak harus dihandle juga karena takutnya shock culture ke Jakarta. Ya udah, aku akan berhenti. Bahkan tidak kami cari kerjaan apapun di Jakarta saat itu. Kalau aku bawa kebaktian, Naras kaya dahin na pendeta, ras kami. Lah budalih pendeta. Anak-anak EP perlu kang itemani di Jakarta enda. Hal-hal semacam itu menguatkan loh bang. Daripada ya saya juga dengar buat apa lagi sih S3 kainari kina di beru. Gue S2 kainari. Narasa gue sikap dahinna. Gue latih orang tua nana kolah kencah. Gitu ya. Dan itu semua tidak membuat semangat kami luntur. Jadi perjuangan seperti itu tentu nggak cukup kata-kataku untuk bilang terima kasih. Karena ini udah menyangkut sebuah jiwa, sebuah keluarga yang dibangun dengan kesetaraan gender dan yang takut akan Allah. Bahwa ada sesuatu yang dikerjakan hari ini, walaupun 2 tahun kemudian, walaupun 2 tahun ini harus meninggalkan zona nyaman tersebut. Dan tahun pertama beasiswa UIM itu hanya tunggal. Hanya aku yang disekolahkan, gitu kira-kira. Tahun kedua maka keluarga nggak diperhitungkan, anak nggak diperhitungkan sekolahnya. Jadi tahun pertama itu menjadi sungguh sebuah perjuangan yang sangat hebat. Merigat nge koncang-koncangnya bagai kira-kira. Lang pesiman susunan lah bu asakai, merigat. Apalagi kalau di STT Jakarta, kalau hanya dapat IP 3,0 itu langsung DO. Dan saya harus beradaptasi dengan yang kebiasaan bahasa Karo. Ini membaca book English book gitu ya, buku bahasa Inggris. Itu sebuah yang stres. Tapi Naras membantu. Bahkan ketika bikin paper. Bang, tolong nanti kamu ketikkan bagian footnote yang ini ya. Ini yang buku bahasa Inggris. Aku buat tanda halaman sekian sampai sekian. Baru nanti dia di kamar, aku misalnya di ruang tamu, nanti dia ngetiknya, aku baca lagi. Jadi saat belajar itu pun kami kerjasama. Ketika ada info-info baru aja gitu ya, baru tentang hal-hal sistematika, tentang hal-hal apa saja begitu di kampus, supaya nggak lupa, aku ini kan orang yang memang suka ngomong, supaya nggak lupa aku harus omongkan itu. Aku bilang aja, ternyata bang gagasan bapak-bapak gereja abad pertama itu begini loh bang soal keselamatan. Dan tentang perjamuan kudus anak itu bang, itu sebetulnya baru diputuskan di abad-abad 12-13, sebelumnya itu bisa. Kan kalau dia orang awam, iki ngomong apa toh? Oh ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya. Lalu anak-anak juga bisa terhandle dengan baik. Jadi nggak ada satu kata yang cukup untuk mengucapkan terima kasihku bang. Itu semua adalah cinta. Gitu kira-kira. Wih, romantis sekali ya. Jadi oke, wow luar biasa ini dan ada semacam info yang sangat penting juga yang kamu sampaikan kepada seluruh pemuda supaya mereka lebih siap juga kalau ada niat untuk menjadikan seorang pendeta jadi istrinya. Wah. Yes. Bujur melala dekku Dr. Norita. Terima kasih bang. Bujur melala impalku Yusuf. Rita Yusuf. Bujur bang, oke, mantap Kak. Jadi kapan kita ke Medan Kak Klin? Sibuk mulu nih pendeta jemaat. Bujur. Nggak sibuk nggak ada Natal, ayo datanglah. Minggu kedua, ketiga bertemulah kalian. Minggu depan aku ke Kabanjahe ketemu Mona, setelah itu kita ke ini ya, ke Medan ya. Sama ketemu Mem Raquel. Ya, ditunggu. Hari Minggu ini kemana kamu tak? Hari Minggu ini di Padang Cermin lah berjemaat. Oh, jumpa Padang Cermin kita kalau gitu. Oke, Padang Cermin. Ya. Oke, jadi kalau ke Jakarta virtual party aja ya.
Suatu saat kita pasti ketemu Lah, juga kok. ketawa di kamar Bang Ningen. Iya, perlu segera presenter. Kita nanti ketemu di Kampung Susu Oh, iya cocok. Semua. Bujur Evelyn. Bujur. Oke. Bujur ya semuanya, ya. makasih ya. Sehat-sehat. Ya, Selamat makan siang. oke. Cadas, indah cadas. Mari kita